Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMA Negeri 15. Di sini ada Diah, ada Irfan, ada Rembulan, ada Agnis, Galuh, dan ada saya sendiri, Jean. Kami akan membahas topik 4, yaitu video atau podcast milik perseorangan atau institusi. Di sini kami mengambil video dari British Council dengan topik Is social media good for you? Kami menganalisis video ini menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Bisa kita lihat bersama website dari British Council ini. Ini dari yang pertama, ada instruksinya, lalu ada preparation-nya, dan di bawah ini, your question about social media adalah video podcast-nya. Video podcast yang kita analisis. Lalu di bawah sini ada latihan soal-soalnya, dan British Council juga menyediakan transkripnya. Lalu ke bawah lagi bisa kita lihat bersama ada language level, di mana bisa disesuaikan levelnya B1 atau B2. Dan yang terakhir yang menarik yaitu British Council menyediakan comments sehingga pengguna dari berbagai macam belahan dunia bisa berinteraksi satu sama lain. Without any further ado, let's we start. Yang pertama yaitu strength-nya, kelebihan dari British Council. Yang pertama yaitu engaging learning experience. Maksudnya adalah penggunaan video podcast dari British Council ini bisa meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa karena bisa menjadi suatu pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan British Council menjadi media yang menarik dan menyenangkan untuk belajar siswa karena pertama suaranya jelas, clear, bagus sekali untuk belajar listening, lalu grammarnya juga sudah pasti rapi, dan seperti saya sebutkan di awal, ada banyak sekali latihan-latihan soal, dan latihan-latihan soal ini beragam, tidak monoton, jadi siswa merasa tertantang untuk terus belajar. Berikutnya ada diverse learning materials. Seperti saya sebutkan di awal, di British Council ini menyediakan berbagai macam sumber belajar ya. Dan sumber belajar ini bisa disesuaikan levelnya, menyesuaikan level dengan vocabulary siswa. Kadang siswa merasa kesulitan untuk memahami suatu video podcast karena level vocabulary-nya tidak sesuai. Dan British Council ini memahami hal tersebut. Jadi, dengan topik yang sama, topik sosial media yang sama, tapi bisa digunakan oleh siswa yang memiliki level bahasa Inggris yang berbeda. Bisa A2, bisa B1, dan bahkan bisa B2. Dan yang terakhir, adanya real world application. Maksudnya real world application adalah British Council itu selalu mengangkat isu-isu dan mengeksplorasi isu-isu terkini. Di mana kita tahu bahwa sosial media sedang hangat di era ini, dan British Council mengangkat topik-topik sosial media ini yang relevan. Apa sih permasalahan sosial media yang terjadi di dunia ini? Dan ini juga sesuai dengan authenticity dan juga bisa meningkatkan pemikiran kritis dari siswa. Demikian dari saya, mungkin ada yang ingin bertanya? Hmm. Maaf Mbak Jen, saya memiliki pertanyaan terkait tadi yang dijelaskan sama Mbak Jen. Bagaimana penggunaan video dan tugas interaktif dalam program British Council tersebut dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran tentang media sosial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab ya. Kenapa British Council itu bisa meningkatkan minat belajar siswa? Yang pertama, seperti saya tadi sudah singgung, British Council itu selalu mengangkat isu-isu yang terbaru, isu-isu yang relevan, isu-isu yang benar-benar terjadi. Jadi kita tahu sekarang siswa saat ini, anak muda saat ini itu punya sosial media, selalu punya sosial media, dan mereka mengangkat isu sosial media ini yang memang terjadi di dunia. Ini sesuai dengan prinsip authenticity itu tadi. Jadi
isu yang diangkat isu-isu yang memang relate dengan kehidupan kita. Lalu yang kedua, seperti saya sudah sebutkan tadi, British Council memahami kebutuhan siswa, memahami kebutuhan level belajar orang yang berbeda-beda. Jadi dia menyediakan vocabulary yang berbeda-beda untuk topik yang sama sehingga belajar bahasa Inggris itu menyenangkan, tidak lagi menjadi momok. Begitu, bisa dipahami, Kak? Bisa. Terima kasih. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh Irfan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan strengths atau kelebihan dari metode penggunaan British Council sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah collaboration opportunity atau peluang kolaborasi dengan perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat. Pada akhirnya kita bisa mencapai titik di mana kita bisa mendapatkan sebuah perangkat yang bisa dibawa kemana-mana, sangat simpel. Dan itu adalah sebuah smartphone yang dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mengakses British Council agar bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun, itu bisa membuat kita sangat mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, yang artinya kita bisa membuat feedback yang lebih cepat, lebih langsung direct kepada lawan bicara kita, atau dalam hal ini adalah British Council, yaitu berupa feedback komentar-komentar yang ada di paling bawah websitenya itu. Yang kemudian adalah karena British Council adalah sebuah website yang memuat berbagai metode pembelajaran khususnya listening, akhirnya itu memudahkan kita untuk mendapatkan akses kepada seorang expert atau ahli dalam bidang bahasa Inggris atau kita sebut sebagai native speaker. Jadi dengan website ini memudahkan kita untuk berbicara bahasa Inggris atau mempraktekkan skill kita baik dalam listening dan speaking bahasa Inggris kepada native speaker, dan native speaker bisa membuat feedback secara langsung kepada kita atau penilaian baik dari pronunciation kita dan vocabulary kita. Terima kasih. Dan ada Oke, ditanyakan? Mas Irfan, terima kasih. Iya, oke Mas Irfan, terima kasih atas penjelasannya. Saya izin bertanya, menurut Mas Irfan itu bagaimana ya kolaborasi dalam diskusi kelompok dan proyek dalam program British Council ini dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Rembulan. Jadi dalam pengimplementasian social skill yang bisa kita terapkan di British Council website ini adalah keterampilan speaking dan kolaborasi kita terhadap teman diskusi kelompok kita. Contohnya, dalam British Council itu ada link YouTube, sebuah dialog yang tentu saja ada skripnya, itu ada skripnya di bawahnya itu, di mana kita kalau berkelompok bisa 4 orang itu bisa menyimak skrip itu dan bisa mendiskusikan apa yang speaker itu bicarakan dan apa inti dari speaker itu yang dia informasikan kepada kita. Jadi fungsi dari British Council itu adalah menyediakan platform yang bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan bisa sebagai sarana diskusi, sebagai skill sosial dasar ya, yaitu berbicara, mendengarkan, berbicara, menggali informasi, memahami informasi, kemudian kita secara kolaborasi atau bekerja sama menyelesaikan pertanyaan yang ada di British Council tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Mas Irfan. Sama-sama. Kemudian untuk weakness akan dilanjutkan oleh Mbak Galuh. Silahkan.
Baik, terima kasih Mas Irfan dan Mbak Jen tadi sudah menjelaskan strengths dari British Council sebagai media pembelajaran. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan beberapa kelemahan dari penggunaan British Council. Yang pertama ada potential for distraction atau kita sebut dengan potensi distraksi. Siswa seringkali terpapar berbagai konten di media sosial yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Contoh ada pop-up iklan atau mungkin papan multitasking di mana siswa itu dapat mengklik sembarang pada saat pembelajaran begitu. Nah, hal tersebut dapat menurunkan konsentrasi siswa dan juga mengurangi efektivitas pembelajaran. Lalu yang kedua ada variable technology proficiency. Jadi setiap siswa itu tidak memiliki tingkat keterampilan teknologi yang sama. Ada yang mahir dalam menggunakan teknologi, namun ada beberapa juga siswa yang masih bingung ini bagaimana cara gunainnya. Kadang saya sering dapat pertanyaan, misalnya, Miss ini caranya gimana submitnya, ini caranya gimana uploadnya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh bisa mengurangi kepercayaan diri bagi mereka yang kurang bisa gitu. Dan juga otomatis menghalangi kontribusi mereka dalam diskusi atau proyek kelompok. Mereka jadi malas untuk diskusi karena mereka mungkin malu bertanya juga atau ketika mereka bertanya masih tidak mudeng, tidak ngerti, tidak mengerti begitu. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada limited offline interaction. Nah, ketergantungan pada platform online seperti pada British Council ini dapat mengurangi kesempatan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya dan pengajar juga. Keterampilan sosial seperti komunikasi verbal dan juga empati seringkali terbentuk melalui interaksi tatap muka. Nah, jika tatap muka ini tidak terjadi, ini dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka berkolaborasi dan juga beradaptasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Begitu. Itu ada 3 kelemahan yang saya sebutkan. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari teman-teman. Saya dia, permisi Mbak Galuh, mau bertanya untuk poin kedua terkait ketidakmerataan keterampilan teknologi, apakah apa dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut terhadap partisipasi belajar siswa dalam platform British Council ini? Iya. Baik, terima kasih Mbak Diah atas pertanyaannya. Tadi sedikit saya singgung gitu ya untuk dampak negatifnya seperti anak-anak jadi malas untuk belajar kelompok, untuk mensubmit tugas mereka, seperti itu. Namun saya akan mengelaborasi jawaban saya lebih detail lagi. Yang pertama ada kesulitan akses ya. Siswa kurang terampil karena mungkin mereka itu sulit mengakses program. Jadi mereka jadi malas. Itu yang pertama yang tadi saya sebutkan juga. Lalu yang kedua menjadi rendah gitu kepercayaan diri mereka jadi kurang pede untuk mengutarakan opininya, untuk melakukan sesuatu di depan kelas seperti itu. Jadi mereka kurang percaya diri gitu. Siswa merasa tidak percaya diri dan nggak mau berpartisipasi. Lalu yang ketiga ada perbedaan peluang. Of course, tentu saja siswa-siswa yang lebih terampil begitu ya, mereka akan mendapat manfaat yang lebih banyak. Contoh, mereka dapat mensubmit tugasnya tepat waktu karena mereka udah ngerti nih tombol-tombolnya atau gimana submitnya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka dapat nilai yang lebih daripada siswa-siswa yang belum mahir nih pakai platform digital seperti di British Council. Dan dampak yang terakhir yaitu yang paling bisa kita lihat paling besar gitu ya, yang dampaknya paling besar gitu adalah hasil dari pencapaian akademik siswa. Yaitu tadi, jadi siswanya jadi gapnya tuh sangat sangat beda gitu. Yang bisa yang terampil dia dapat nilai yang bagus, tapi yang kurang padahal mungkin dia sebenarnya bisa karena nggak ngerti pakai apa teknologinya ini kayak gimana, jadinya dia dapat nilai jelek begitu. Mungkin seperti itu. Oh, Dimengerti? oh iya. Berarti dampaknya itu ada di demotivasi dan tidak meratanya peluang dan yang paling besar itu ada di hasil belajar siswa ya. Iya, hasil pencapaian akademik siswa betul. Begitu. Sangat jelas sekali Mbak Galuh. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Mbak Dia. Oke, masih ada beberapa kelemahan yang akan disampaikan oleh Mbak Bulan. Silahkan, Bulan.
Oke, terima kasih Mbak Galuh atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kelemahan dari platform British Council ini. Yang pertama, yang selanjutnya ada overwhelming volume of information atau volume informasi yang berlebihan. Siswa mungkin kesulitan menyaring konten yang relevan dari banyaknya informasi yang tersedia secara online. Hal ini bisa membuat mereka bingung atau kewalahan saat mencari informasi yang benar-benar penting. Yang selanjutnya ada resource accessibility atau aksesibilitas sumber daya. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau koneksi internet yang memadai. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pembelajaran, terutama bagi siswa di daerah yang kurang terjangkau internet. Yang terakhir ada short attention spans atau rentang perhatian yang pendek. Sifat dari media sosial yang cepat dan dinamis dapat berkontribusi pada kesulitan siswa untuk mempertahankan fokus selama pembelajaran. Siswa menjadi terbiasa dengan informasi yang cepat sehingga sulit berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Demikian penjelasan dari saya tentang kelemahan dari platform ini. Apakah ada pertanyaan? Permisi Kak Bulan, saya izin mau bertanya. Oke, silahkan, Em, Mbak Agnes. jadi tadi sempat disebutkan kalau siswa itu sering kesusahan untuk menyaring konten atau informasi yang mereka dapat. Jadi kenapa sih siswa ini mereka kesulitan untuk menyaring informasi yang relevan yang mereka dapat itu, Kak? Oke, saya coba untuk jawab ya. Menurut saya, siswa sering kesulitan mencari informasi yang relevan di internet karena jumlah informasi yang terlalu banyak dan tidak terstruktur, membuat mereka sangat kewalahan. Kurangnya keterampilan literasi digital juga menyebabkan kesulitan dalam menilai kredibilitas dan relevansi sumber informasi. Selain itu, algoritma mesin pencarian dan media sosial seringkali memprioritaskan konten populer atau iklan, bukan informasi yang paling berguna. Distraksi digital seperti iklan dan media sosial sangat mengganggu fokus siswa sehingga mereka sulit menemukan dan memanfaatkan informasi yang ingin didapatkan. Demikian, apakah sudah jelas, Mbak Agnes? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Mbak Agnes. Baik, Kak Bulan, terima kasih atas waktunya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang opportunities atau kesempatan atau peluang yang bisa didapatkan pengguna eh, saat menggunakan platform British Council. Jadi, yang pertama adalah development of digital literacy. Jadi, eh, di pengembangan literasi digital ini, para pengguna mereka bisa meningkatkan komunikasi digital. Jadi mereka berkomunikasi secara digital dengan pengguna lain dan juga bisa meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah global perspective yang dimana pengguna ini mereka akan mendapatkan berbagai sudut pandang atau informasi uh, atau opini-opini dari berbagai sumber di penjuru dunia secara global. Jadi tidak hanya dari satu tempat atau satu negara saja. Selanjutnya adalah yang terakhir community engagement atau keterlibatan komunitas di mana pengguna ini bisa uh, menghubungi atau memiliki menjalin hubungan dengan rekan-rekan atau pengguna lain di seluruh dunia. Begitu. Eh, Begitu penjelasan saya. Apakah sudah cukup jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Mbak, izin bertanya. Tadi disebutkan ada global opinion. Menurut Anda, kenapa global opinion dapat memperkaya pemahaman siswa? Baik, Kak Jen, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, eh, global opinion ini bisa memperkaya pemahaman siswa karena em,
siswa ini saat mereka menggunakan platform digital, mereka tidak hanya mendapat informasi hanya dari satu sumber atau satu daerah saja. Mereka bisa mendapat informasi dari seluruh penjuru dunia, dari negara yang berbeda, bahkan dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, eh, mereka juga bisa memahami berbagai isu-isu internasional yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekitar mereka saja. Hal itu bisa membantu para pengguna, terutama siswa, untuk menjadi lebih toleran dan mereka bisa menjadi lebih terbuka, lebih open-minded tentang perbedaan budaya dan juga sudut pandang yang berbeda dari apa yang mereka miliki. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih, sangat jelas sekali. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Dia. Silakan Kak Dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak Agnes. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait threats atau ancaman yang mungkin akan ditimbulkan ketika peserta didik mengakses informasi atau pembelajaran dalam platform British Council ini. Jadi karena British Council ini merupakan online platform ya, dan bisa diakses secara bebas seperti halnya sosial media, maka ancaman yang ditimbulkan pun kurang lebih sama. Seperti yang pertama ada risiko misinformasi atau informasi yang tidak jelas atau tidak sesuai atau informasi yang salah. Nah, risiko misinformasi ini dapat terjadi karena di bagian weakness yang sudah disampaikan oleh Mbak Bulan tadi, yaitu terlalu banyak informasi sehingga siswa itu kesulitan dalam menyaring informasi. Jadi mereka itu bisa memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga hal ini akan mengaburkan atau tidak memenuhi kebutuhan akan pemahaman siswa. Kemudian yang selanjutnya ada privacy concern atau permasalahan keamanan data. Karena British Council merupakan online platform, pasti ada risiko di mana data pribadi pengguna itu akan bocor dan itu berisiko pada doxing. Nah, karena risiko keamanan data inilah, hal ini jika benar-benar terjadi akan menghilangkan trust atau kepercayaan peserta didik sebagai pengguna, sehingga hal itu akan mengurangi keterlibatan siswa dalam mengakses informasi dalam platform British Council. Dan yang terakhir, seperti halnya sosial media ya, karena terdapat feedback atau fitur komentar tadi, of course, resiko cyberbullying and harassment atau pelecehan dan bullying itu akan terjadi jika tidak ada perlindungan dari pihak penyedia platform. Dan dengan adanya cyberbullying dan harassment ini, of course, lingkungan belajar dalam platform ini akan menjadi tidak kondusif seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait potensi ancaman yang bisa terjadi dalam platform British Council. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Dia, kalau bisa disimpulkan, kira-kira apakah platform ini, British Council ini, bisa dijadikan media atau bahan ajar yang baik untuk pembelajaran ke depannya? Nah, jadi berdasarkan diskusi dan analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, menggunakan metode SWOT tadi, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, dapat kita simpulkan kalau platform British Council ini sangat kami rekomendasikan untuk digunakan karena platform ini yang umumnya berbasis online itu sangat mendukung akan kebutuhan belajar di abad 21. Misalnya, kekurangan pada distraksi, kemudian interaksi yang terbatas, kemudian terlalu banyak informasi dapat kita atasi melalui pembelajaran yang engaging atau menarik tadi ya, kemudian diverse information and informasi atau materi yang sesuai dengan real life situation. Selain itu juga
potensi collaboration dengan adanya fitur feedback langsung dan komentar tadi serta akses expert itu juga dapat mengurangi potensi kekurangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk potensi ancaman seperti misinformasi, privacy concern, kemudian cyberbullying, bisa kita atasi dengan opportunities atau chance yang bisa kita dapatkan, yaitu meningkatkan literasi digital. Jadi platform British Council ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi digital peserta didik maupun guru yang memanfaatkan platform ini. Selain itu juga dapat membuka perspektif global siswa sehingga pengetahuan mereka menjadi luas gitu, wawasannya menjadi luas. Dan keterlibatan komunitas ini juga akan meningkatkan kemampuan sosial siswa. Jadi tidak hanya di lingkungan kehidupan nyata mereka, tapi juga di lingkungan daring seperti di dalam platform atau di sosial media seperti itu. Kira-kira dari saya menyimpulkan keempat poin itu seperti itu ya. Apakah sudah cukup meringkas dari poin yang sudah disampaikan teman-teman? Cukup, Sangat sangat cukup. cukup. Terima kasih, Mbak Dia. Jelas. Makasih dia. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau ngasih tanggapan, Jen? Cukup dari saya. Berikutnya bisa kami tutup. Terima kasih. Sekian dari kami dari SMA Negeri 15, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian dan Cakep. terima kasih. Terima kasih, Sama-sama, teman-teman. teman-teman. Good night, everyone. Good night, everyone. Oke.